Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasakan bahwa wajahmu terasa berat, muram, dan lelah oleh beban hidup? Padahal wajah adalah cermin hati, dan hati adalah tempat bercahaya atau redupnya jiwa. Dalam perjalanan ini, kita akan menyelami rahasia solawat, sebuah lantunan sederhana yang mampu membuka cahaya di wajahmu, menenangkan hatimu, dan bahkan memancarkan kedamaian kepada siapa saja yang menatapmu. Solawat bukan sekadar bacaan, ia adalah bahasa cinta, sebuah doa yang menghubungkan kita dengan Rasulullah SAW dan menarik rahmat Allah turun ke dalam hidup kita. Dan dari rahmat itulah lahir cahaya yang tidak bisa ditiru oleh dunia, tidak bisa dibeli oleh harta, dan tidak bisa digantikan oleh apapun. Maka tetaplah bersama saya hingga akhir video ini. Jika engkau merasakan getarannya, tuliskan di kolom komentar, saya ingin wajah bercahaya karena solawat. Mari kita sama-sama menempuh jalan menuju cahaya dengan hati yang lembut dan jiwa yang penuh cinta. Bab 1. Solawat sebagai pintu rahmat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap kali bibir ini mengucapkan solawat, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu langit yang penuh rahmat. Solawat bukan sekadar rangkaian kata, melainkan permohonan yang Allah sendiri janjikan akan diijabah. Sebab ia bersandar pada nama kekasihnya, Nabi Muhammad SAW, yang kedudukannya di sisi Allah begitu agung. Maka bayangkanlah ketika lidahmu menyebut, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pada saat itu rahmat Allah turun kepadamu, menyelimuti hatimu, dan dari hatimu itu memancar menuju wajahmu. Wajah seorang hamba yang terhubung dengan solawat akan berbeda. Ia membawa ketenangan, kelembutan, dan kesejukan yang membuat orang lain merasa damai hanya dengan melihatnya. Ada rahasia besar mengapa wajah orang yang gemar bersolawat terlihat bercahaya. Cahaya itu bukanlah hiasan duniawi, bukan pula karena keturunan atau keindahan fisik semata. Cahaya itu muncul dari hati yang selalu dialiri rahmat ilahi melalui solawat. Seperti cermin yang bening, hati yang disucikan dengan solawat akan memantulkan nur ke permukaan wajah. Dari sinilah keteduhan itu lahir. Betapa indah bila wajahmu bukan hanya menampilkan raut manusia biasa, tetapi juga menjadi tanda bahwa engkau dekat dengan Rasulullah SAW. Inilah yang membuat banyak orang merasakan ketenangan bahkan sebelum engkau berbicara. Solawat juga melatih hati untuk selalu terikat dengan kelembutan Nabi SAW. Seseorang yang terus-menerus melantunkan solawat, hatinya akan lembut, sabarnya panjang, dan amarahnya mudah padam. Ketika hatinya lembut, wajahnya pun ikut berubah. Tatapan matanya meneduhkan, senyumnya memulihkan, dan kehadirannya membawa rasa nyaman. Seakan-akan ia membawa sepotong surga di wajahnya. Semua itu tidak lain karena solawat yang ia lantunkan telah menyalakan cahaya dalam dirinya, lalu terpancar keluar tanpa ia sadari. Bayangkan dirimu duduk di suatu majelis, lalu datang seseorang yang wajahnya bercahaya penuh ketenangan. Tanpa ia bicara sekalipun, engkau merasakan seolah ada energi damai yang menyentuh jiwamu. Itulah wajah orang yang hatinya dipenuhi solawat. Mereka tidak perlu mencari perhatian, karena nur yang memancar dari wajahnya sudah menjadi dakwah yang paling indah. Nur itu adalah hadiah dari Allah kepada hamba yang selalu mengingat nabinya dengan cinta. Dan siapapun yang dekat dengan wajah bercahaya itu akan merasakan keberkahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka jadikanlah solawat sebagai napasmu sehari-hari. Biarlah bibirmu terbiasa menyebut nama Nabi dengan penuh cinta, agar hatimu selalu dialiri rahmat dan wajahmu diterangi cahaya dari langit. Cahaya itu akan menjadi saksi, bukan hanya di dunia, tetapi juga kelak di akhirat. Karena di hari ketika wajah-wajah manusia dipenuhi ketakutan, wajah orang yang gemar bersolawat akan bersinar dengan kedamaian. Dan disitulah engkau akan memahami betapa besar rahmat yang tersimpan dalam kalimat solawat yang sederhana namun penuh keajaiban. Bab 2. Nur wajah dari Nur Muhammad. Saudaraku, tahukah engkau bahwa setiap kali engkau bersolawat, sesungguhnya engkau sedang menyentuh sebuah cahaya agung yang menjadi asal segala cahaya?
Cahaya itu dikenal oleh para arifin sebagai Nur Muhammad. Nur pertama yang Allah ciptakan sebelum segala sesuatu ada. Dari cahaya itulah langit dan bumi dijadikan. Dari nur itulah ruh para nabi dan wali diciptakan. Maka ketika engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sebenarnya engkau sedang menyambungkan jiwamu kepada sumber cahaya semesta. Tidak heran bila wajah orang yang tekun bersolawat terlihat berseri, sebab cahaya yang turun kepadanya bukanlah sekadar pantulan dunia, melainkan pancaran dari nur yang sejak awal menjadi rahasia penciptaan. Bayangkan dirimu berada dalam gelap gulita malam yang pekat. Kau berjalan dengan hati yang gundah, lalu tiba-tiba seseorang menyalakan lentera, dan seketika jalanmu terlihat jelas. Itulah gambaran hati manusia ketika bertemu solawat. Ia yang sebelumnya suram, penuh keresahan, dan mudah diliputi kesedihan, tiba-tiba menjadi terang karena tersentuh oleh cahaya Nabi SAW. Dan ketenangan itu tidak berhenti di dalam batin saja, melainkan memancar ke wajah, ke sikap, bahkan ke tutur kata. Maka orang yang sering bersolawat akan membawa keteduhan dimanapun ia berada, seolah-olah ada langit yang menyertainya. Nur Muhammad bukan sekadar simbol, melainkan sebuah kenyataan ruhani. Banyak ulama dan salihin yang dikenal bukan karena harta atau kedudukan, melainkan karena wajah mereka penuh dengan cahaya yang memikat hati siapapun yang memandang. Cahaya itu lahir dari hati yang hidup dalam solawat, sebab solawat menghubungkan mereka dengan Nabi yang menjadi sumber nur. Inilah mengapa wajah seorang pecinta Nabi SAW berbeda dengan wajah yang hanya dihiasi dunia. Ada aura yang menenangkan, ada keteduhan yang menyejukkan, dan ada rahasia yang membuat orang betah berada di dekatnya. Saudaraku, tidak sedikit orang yang berusaha mencari cahaya wajah dengan jalan duniawi, dengan perhiasan, dengan pakaian indah, dengan penampilan yang dipoles setiap hari. Namun cahaya itu hanya bertahan sebentar. Sementara cahaya dari solawat tidak akan pudar, karena ia bukan berasal dari luar, melainkan memancar dari dalam. Semakin banyak engkau bersolawat, semakin teranglah wajahmu, bukan karena kosmetik atau hiasan, tetapi karena nur yang Allah titipkan melalui nabinya. Itulah cahaya yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun, sebab ia adalah anugerah dari langit. Maka marilah kita resapi betapa agungnya hadiah yang tersimpan dalam solawat. Dengan melantunkannya, engkau sedang meminum dari sumber cahaya semesta, lalu memantulkannya melalui wajahmu. Wajahmu bukan lagi sekadar cermin fisik, tetapi menjadi tanda kasih Allah yang berlapis-lapis. Dan ketika orang lain melihat wajahmu bercahaya, sesungguhnya mereka sedang melihat pantulan kecil dari Nur Muhammad yang engkau hubungkan melalui solawat. Betapa indah bila setiap hari kita menghiasi lidah kita dengan solawat, hingga wajah kita bukan sekadar wajah manusia biasa, melainkan wajah yang menyimpan sepotong nur dari langit. Bab 3. Solawat sebagai penjernih hati. Saudaraku, pernahkah engkau merenung mengapa wajah seseorang bisa tampak muram meski ia tersenyum? Itu karena wajah adalah cermin hati. Bila hati dipenuhi keresahan, amarah dan iri, maka wajah pun kehilangan sinarnya. Namun bila hati dibersihkan, wajah akan bercahaya dengan sendirinya. Solawat adalah kunci besar untuk membersihkan hati. Setiap lafaz solawat bagaikan air yang mengalir, membasuh kotoran jiwa, meluruhkan debu dosa, dan menjernihkan ruang dalam batin. Dari kejernihan inilah lahir ketenangan, dan dari ketenangan itu terpancar cahaya di wajah seorang hamba. Bayangkan hatimu seperti cermin yang lama tidak dibersihkan. Debu demi debu menempel, noda demi noda menutupi permukaannya, sehingga cahaya tidak lagi bisa dipantulkan. Solawat datang sebagai penghapus debu itu. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan tulus, seakan-akan engkau menggosok cermin hatimu hingga kembali berkilau. Dan ketika cermin itu bening, nur Allah memantul darinya, lalu memancar ke wajahmu. Orang-orang pun akan merasakan kehangatan dari tatapanmu, meski engkau tidak mengatakan apa-apa. Inilah bukti bahwa solawat bukan sekadar doa, melainkan pembersih jiwa yang nyata. Solawat juga mendidik jiwa untuk meredam amarah dan kebencian. Orang yang hatinya penuh solawat akan lebih mudah memaafkan,
lebih mudah menahan diri, dan lebih mudah berlapang dada. Karena setiap kali ia melafalkannya, ia sedang mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh kasih sayang. Hati yang lembut karena solawat akan terlihat pada wajah yang ramah, senyum yang tulus, dan tatapan yang penuh welas asih. Itulah sebabnya wajah orang yang gemar bersolawat membawa keteduhan. Karena apa yang ada di hatinya adalah kelembutan, bukan kebencian. Saudaraku, tidak ada yang lebih indah dari hati yang bersih. Hati yang bersih adalah rumah bagi cahaya, dan wajah adalah jendela yang memantulkannya keluar. Ketika engkau rajin bersolawat, hatimu akan dipenuhi rasa cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu otomatis membersihkan debu-debu kesombongan serta iri hati. Hati yang bersih itu ibarat taman yang selalu disiram hujan, segar, hijau, dan indah dipandang. Maka wajahmu akan terlihat seperti taman itu, menyegarkan siapa saja yang menatapnya. Maka janganlah engkau meremehkan solawat. Setiap butir kalimatnya adalah tetes hujan yang membersihkan hatimu. Setiap lantunannya adalah angin sejuk yang menyingkirkan panasnya amarah. Dan setiap getaran cintanya adalah cahaya yang menyalakan wajahmu. Bila hatimu jernih, wajahmu akan memantulkan kejernihan itu. Orang-orang akan merasa tenang berada di dekatmu. Bukan karena engkau berusaha menarik perhatian, melainkan karena Allah sendiri menaruh cahaya di wajahmu melalui solawat. Inilah rahasia besar yang membuat wajah pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbeda. Mereka memiliki hati yang jernih, dan kejernihan itu tidak bisa disembunyikan. Bab 4. Senyum yang membawa kedamaian. Saudaraku, senyum adalah bahasa hati. Ada senyum yang lahir dari kebahagiaan semu, dan ada senyum yang keluar dari kedalaman jiwa. Senyum seorang pecinta solawat berbeda dengan senyum biasa. Ia bukan sekadar gerakan bibir, melainkan pancaran cinta yang mengalir dari hati yang selalu terhubung dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Senyum itu mampu menenangkan jiwa orang yang melihatnya, seakan-akan ada aliran kedamaian yang keluar dari wajahnya dan menyentuh hati siapapun di hadapannya. Itulah rahasia besar yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang hidup dalam lantunan solawat. Bayangkanlah, engkau sedang diliputi keresahan dan tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seseorang datang dengan wajah teduh dan senyum tulus. Hanya dengan melihatnya, engkau merasa sedikit lebih ringan. Beban di dadamu seakan berkurang, meski orang itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Begitulah senyum yang lahir dari hati yang bercahaya karena solawat. Ia membawa energi ketenangan, menghapus kegelisahan, dan menghadirkan harapan baru. Senyum itu bukan dibuat-buat, karena ia muncul dari hati yang penuh cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang selalu diperbarui melalui lantunan solawat. Senyum yang membawa kedamaian ini bukanlah hasil latihan, bukan pula kepura-puraan. Ia lahir alami dari hati yang lembut. Hati yang lembut itu terbentuk karena seringnya ia dibasuh oleh solawat. Seperti bunga yang mekar karena disiram air, hati pun mekar karena basuhan solawat. Dan dari mekarnya hati itu, lahirlah senyum yang mampu menyembuhkan luka jiwa orang lain. Senyum seorang pecinta solawat adalah obat bagi hati yang sedang resah, penyejuk bagi jiwa yang gundah, dan cahaya bagi mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan. Saudaraku, janganlah engkau meremehkan arti sebuah senyum. Karena senyum bisa menjadi doa tanpa kata. Senyum yang lahir dari solawat adalah doa agar orang lain merasakan kedamaian yang engkau rasakan. Senyum itu juga menjadi saksi bahwa solawat bukan hanya doa untuk diri sendiri, tetapi juga rahmat yang meluas kepada siapapun di sekitar kita. Maka, setiap kali engkau tersenyum setelah bersolawat, sesungguhnya engkau sedang membagikan sedikit rahmat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada dunia. Dan betapa indah bila wajahmu menjadi sumber kedamaian bagi orang-orang yang melihatnya. Maka biasakanlah bibirmu melantunkan solawat dan biasakanlah wajahmu dihiasi dengan senyum yang tulus. Senyum itu akan menjadi cermin bahwa hatimu hidup dalam rahmat Allah. Engkau tidak perlu berkata banyak, cukup hadir dengan senyum yang lahir dari solawat, maka orang-orang akan merasakan kehadiran Allah dalam keteduhan wajahmu. Dan ketika senyum itu mengalir dari hatimu, sesungguhnya engkau sedang menebar cahaya langit ke bumi melalui wajah yang bercahaya dan hati yang penuh cinta.
Bab 5. Sholawat sebagai pelindung wajah dari gelapnya dosa. Saudaraku, setiap dosa yang kita lakukan sesungguhnya meninggalkan noda pada jiwa. Noda itu tidak hanya menutup hati, tetapi juga meredupkan cahaya di wajah kita. Wajah yang dahulu cerah bisa tampak muram, mata yang dahulu jernih bisa terlihat sayu, dan senyum yang dahulu menenangkan bisa berubah hambar. Namun Allah tidak membiarkan hambanya berjalan dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Sholawat adalah salah satu jalan yang Allah berikan untuk membersihkan noda-noda itu. Ia bagaikan cahaya matahari yang membakar kabut, menyingkirkan gelap yang menutupi wajah, dan memunculkan kembali nur yang tersimpan di dalam jiwa. Ketika engkau melafalkan sholawat dengan hati yang ikhlas, pada saat itu Allah menurunkan rahmat yang membersihkan jiwa dari dosa-dosa kecil. Bahkan, sholawat membuka pintu taubat bagi dosa-dosa besar, sebab ia membawa ingatanmu kepada Nabi SAW yang menjadi syafaat bagi umatnya. Setiap kali engkau bersholawat, engkau sedang mengetuk pintu pengampunan Allah, dan ketika pintu itu terbuka, wajahmu akan kembali bercahaya. Cahaya itu bukan hanya tanda pengampunan, tetapi juga pakaian perlindungan agar wajahmu tidak kembali ditutupi kegelapan. Bayangkan wajahmu seperti cermin yang ditutupi debu tebal. Semakin banyak dosa, semakin tebal pula debu yang menempel hingga cermin itu kehilangan pantulan. Namun sholawat datang seperti air yang jernih, menetes satu demi satu, membasuh debu itu hingga cermin kembali bening. Semakin sering engkau bersholawat, semakin deras air itu mengalir dan semakin bersihlah wajah cermin hatimu. Akhirnya cahaya Allah pun memantul darinya dan orang-orang di sekitarmu akan merasakan keteduhan yang berbeda hanya dengan melihatmu. Sholawat juga menjadi pelindung wajah dari pengaruh negatif dunia. Wajah yang bercahaya karena sholawat tidak mudah digelapkan oleh iri hati orang lain, tidak mudah diwarnai oleh pandangan kebencian, dan tidak mudah dihinggapi oleh aura gelap yang berasal dari dosa. Seakan-akan Allah memberikan pelindung khusus agar wajahmu tetap bersinar meski dunia mencoba memadamkannya. Inilah rahasia besar yang dimiliki orang-orang yang hatinya selalu hidup dalam sholawat. Mereka dilindungi dengan cahaya dan wajah mereka menjadi bukti perlindungan itu. Saudaraku, marilah kita jadikan sholawat sebagai pakaian yang melindungi wajah kita dari gelapnya dosa. Jangan biarkan wajahmu kehilangan sinarnya karena kelalaianmu sendiri. Setiap kali engkau merasa jauh dari Allah, kembalilah dengan sholawat. Setiap kali engkau merasa wajahmu muram karena beban dosa, terangilah dengan sholawat. Dan setiap kali engkau merasa terancam oleh kegelapan dunia, bentengilah dirimu dengan sholawat. Dengan begitu wajahmu akan selalu bercahaya, bukan karena engkau sempurna, tetapi karena Allah menutupi kekuranganmu dengan nur yang lahir dari sholawat. Bab 6. Getaran cinta yang tersimpan di wajah. Saudaraku, cinta adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Bila engkau benar-benar mencintai seseorang, maka cinta itu akan terlihat dalam cara engkau menatap, dalam nada suaramu, bahkan dalam ekspresi wajahmu. Begitu pula dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang hatinya dipenuhi cinta kepada beliau akan memantulkan getaran cinta itu melalui wajahnya. Dan sholawat adalah bahasa cinta yang membuat getaran itu hidup. Setiap kali engkau melantunkan sholawat, engkau sedang menyalakan bara cinta di dalam hatimu. Bara itu semakin lama semakin membesar hingga akhirnya berubah menjadi cahaya yang terpancar keluar melalui wajah. Bayangkan seorang kekasih yang menunggu kabar dari orang yang ia cintai. Hanya dengan menyebut namanya, hatinya sudah bergetar, wajahnya sudah berseri, dan jiwanya terasa hangat. Begitulah keadaan seorang pecinta Nabi SAW ketika bersolawat. Hanya dengan mengucapkan namanya, hati menjadi hidup, jiwa menjadi tenang, dan wajah menjadi bercahaya. Itulah bukti cinta yang tidak bisa ditutupi. Cinta kepada Nabi SAW adalah getaran halus yang menular, yang mampu dirasakan orang lain, meski engkau tidak mengucapkan sepatah kata pun. Getaran cinta ini membuat wajah seorang pecinta sholawat berbeda dari wajah manusia biasa. Ada kelembutan yang terpancar, ada keteduhan yang memancar, dan ada energi damai yang menyelimuti. Orang-orang merasa nyaman berada di dekatnya, seakan-akan wajah itu menyimpan rahasia langit.
Padahal rahasianya sederhana. Ia adalah wajah yang dibasuh oleh solawat. Getaran cinta yang lahir dari solawat tidak berhenti di hati, melainkan menyalur ke seluruh tubuh, hingga akhirnya menetap di wajah sebagai cahaya yang bisa dilihat oleh siapapun. Saudaraku, wajah yang dipenuhi cinta kepada Nabi SAW bukanlah wajah yang dibuat-buat. Ia muncul alami seperti bunga yang mekar karena mendapat sinar matahari. Solawat adalah sinar yang membuat bunga hati mekar, dan dari mekarnya hati itu lahir pesona yang memancar di wajah. Orang-orang bisa saja berusaha menyembunyikan perasaan mereka, tetapi cinta sejati tidak bisa disembunyikan. Semakin engkau mencintai Nabi SAW melalui solawat, semakin jelas pula cahaya cinta itu terlihat di wajahmu. Maka, jadikanlah solawat sebagai jalan untuk menyalakan cinta dalam hatimu. Jangan biarkan hatimu kering tanpa cinta, karena hati yang kering akan membuat wajahmu suram. Penuhi hatimu dengan solawat, hingga wajahmu bercahaya dengan getaran cinta. Dan ketika orang lain melihat wajahmu, mereka akan merasakan kelembutan itu. Mereka akan tahu bahwa di balik wajah yang bercahaya, ada hati yang hidup dalam cinta kepada Rasulullah SAW. Dan pada saat itulah, wajahmu tidak lagi sekadar wajah manusia, melainkan cermin cinta yang memantulkan nur dari langit. Bab 7. Solawat sebagai obat hati yang luka. Saudaraku, hidup ini penuh dengan ujian. Ada luka yang datang dari kehilangan, ada luka dari pengkhianatan, ada luka dari kata-kata yang menusuk, dan ada luka dari harapan yang tidak pernah terwujud. Semua luka itu seringkali kita simpan dalam-dalam hingga wajah kita pun berubah muram dan hati menjadi berat. Namun Allah tidak membiarkan luka itu berlarut-larut tanpa penawar. Salah satu obat hati yang paling lembut adalah solawat. Setiap kali engkau melantunkannya, seolah engkau sedang mengobati luka yang tak terlihat, membalut perih yang tak tersentuh, dan menenangkan keresahan yang tak pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Bayangkan hatimu seperti kain yang robek. Semakin lama dibiarkan, robekan itu semakin besar dan semakin sulit untuk dijahit kembali. Namun ketika engkau mulai bersolawat, setiap kalimatnya seperti benang yang menjahit robekan itu. Satu persatu luka hatimu dirapatkan hingga perlahan kain itu kembali utuh. Inilah keajaiban solawat. Ia tidak hanya menghubungkanmu dengan Nabi SAW, tetapi juga memulihkan bagian-bagian dalam dirimu yang rusak karena ujian hidup. Wajahmu yang tadinya muram pun berubah menjadi tenang karena hatimu tidak lagi membawa beban yang berat. Solawat mengajarkan kita untuk meletakkan kesedihan di tangan Allah. Dengan menyebut nama nabinya yang mulia, kita belajar bahwa segala luka harus diarahkan kepada Yang Maha Mengobati. Wajah yang dulunya terlihat letih karena tangisan, perlahan berubah cerah karena rahmat yang turun. Orang-orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana engkau bisa tetap tersenyum meski menghadapi banyak cobaan? Jawabannya sederhana. Engkau punya obat rahasia, yaitu solawat yang membuat hatimu kuat dan wajahmu tetap bercahaya. Saudaraku, banyak orang yang mencari pelarian dari luka dengan cara yang salah. Ada yang membenamkan diri dalam kesibukan, ada yang mencari hiburan dunia, ada pula yang melupakan dirinya dalam pergaulan yang menyesatkan. Namun semua itu hanya menambah luka, bukan menyembuhkan. Solawat berbeda. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan penyembuhan yang nyata. Ia menghubungkan hatimu dengan Nabi SAW, dan melalui Nabi, Allah menurunkan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Dari ketenangan itu lahir cahaya yang terpancar melalui wajah, sehingga orang lain pun merasakan kedamaian darimu. Maka, ketika hatimu terasa luka, jangan biarkan dirimu larut dalam kegelapan. Obatilah dengan solawat. Biarkan setiap lafaznya menyentuh lukamu, menenangkan batinmu, dan mengubah wajahmu menjadi bercahaya. Wajah yang bercahaya bukan berarti hidup tanpa masalah, melainkan wajah yang tetap tersenyum meski hatinya pernah terluka, karena ia sudah menemukan obat yang sejati. Dan obat itu adalah solawat, bahasa cinta yang menyembuhkan jiwa, membersihkan hati, dan memancarkan cahaya yang meneduhkan siapa saja yang menatapmu. Bab 8. Cahaya wajah yang memantulkan kedamaian.
Saudaraku, wajah yang bercahaya bukanlah karena hiasan dunia, bukan pula karena riasan yang menipu pandangan. Cahaya sejati muncul dari dalam, dari hati yang dipenuhi zikir dan cinta kepada Rasulullah SAW. Solawat adalah kunci yang membuka pintu itu. Semakin sering engkau melantunkan solawat, semakin jernih cermin batinmu dan semakin teranglah wajahmu di hadapan manusia. Cahaya itu bukan sekadar keindahan fisik, melainkan kedamaian yang dirasakan oleh siapapun yang melihatmu. Ketika seorang hamba terbiasa bersolawat, wajahnya akan memancarkan ketenangan. Orang lain yang melihat akan merasa teduh, seakan lelah mereka berkurang hanya dengan menatap wajah itu. Inilah tanda bahwa cahaya yang lahir dari solawat bukanlah milik pribadi, melainkan limpahan rahmat yang Allah titipkan. Wajah itu bagaikan lampu kecil yang memberi cahaya di tengah kegelapan, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Bayangkan jika engkau duduk di sebuah majelis, lalu ada seseorang yang wajahnya bersinar penuh ketenangan. Tanpa banyak bicara, hatimu sudah merasa damai. Itulah yang dimaksud wajah bercahaya karena solawat. Kata-katanya lembut, tatapannya penuh kasih, dan senyumnya membawa rasa aman. Orang seperti itu bukan berarti hidupnya tanpa masalah, tetapi ia telah menemukan cara untuk menyambungkan hatinya dengan nur Nabi SAW, sehingga apapun yang menimpanya tidak mampu meredupkan cahaya yang terpancar dari wajahnya. Saudaraku, dunia ini penuh dengan wajah yang muram, penuh dengan mata yang lelah, dan penuh dengan hati yang gundah. Kehadiran seseorang yang bercahaya karena solawat menjadi anugerah bagi orang-orang di sekitarnya. Cahaya itu menjadi pengingat bahwa masih ada jalan menuju ketenangan, masih ada cara untuk merasakan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, melainkan karena hatinya selalu hidup dalam irama solawat. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan solawat. Ia bukan hanya doa yang keluar dari lisan, melainkan energi yang memancarkan kedamaian. Wajahmu bisa menjadi penyejuk bagi orang lain, senyummu bisa menjadi obat bagi hati yang resah, dan tatapanmu bisa menjadi jalan hidayah bagi yang mencari kebenaran. Semua itu lahir dari kebiasaanmu mengirimkan salam dan cinta kepada Rasulullah SAW. Semakin engkau istiqamah, semakin kuat cahaya itu memancar hingga wajahmu menjadi cermin yang memantulkan kedamaian dari langit. Bab 9. Solawat dan rahasia rezeki yang lapang. Saudaraku, banyak orang mengira rezeki hanya sebatas harta dan materi, padahal rezeki sejati adalah kelapangan hati, ketenangan jiwa, kesehatan yang cukup, serta wajah yang bercahaya karena ridha Allah. Solawat adalah salah satu jalan yang membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang senantiasa melantunkannya, Allah akan melapangkan jalan hidupnya, memberinya kecukupan, dan menurunkan rahmatnya dari arah yang tidak pernah ia duga. Ketika lidah terbiasa bersolawat, hati menjadi lembut. Hati yang lembut inilah yang membuat hidup terasa ringan, meski dalam kesederhanaan. Orang yang hatinya tenang karena solawat akan mampu melihat nikmat di setiap keadaan, sehingga ia tidak mudah mengeluh atau merasa kekurangan. Inilah rahasia rezeki yang lapang, bukan banyaknya harta melainkan keluasan jiwa yang menjadikan setiap hal yang kecil terasa cukup dan membahagiakan. Rezeki juga datang dalam bentuk wajah yang bercahaya. Bayangkan engkau melangkah dengan wajah penuh cahaya, sehingga orang lain merasa senang berdekatan denganmu. Pintu-pintu kerja sama terbuka, dan banyak urusan dipermudah. Cahaya dari solawat membuat dirimu disenangi manusia, dan yang lebih penting lagi, dicintai oleh Allah. Maka tidak heran jika orang yang istiqamah dalam solawat seringkali mendapatkan kemudahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Saudaraku, jangan pernah engkau remehkan kalimat solawat yang keluar dari lisanmu, meski terdengar sederhana. Sebab setiap kalimat itu adalah doa yang kembali padamu dengan keberkahan. Boleh jadi engkau menginginkan rezeki dalam bentuk harta, tetapi Allah memberimu rezeki berupa wajah yang bercahaya, hati yang tentram, dan keluarga yang penuh kasih sayang. Itu semua adalah bentuk rezeki yang jauh lebih berharga daripada angka-angka yang hanya bisa dihitung di dunia. Maka jika engkau sedang mencari jalan untuk melapangkan hidup, biasakanlah bersolawat.
biarkan setiap hurufnya membuka pintu langit, menurunkan rahmat, dan menambah keberkahan dalam hidupmu. Engkau akan merasakan bahwa rezeki bukan lagi sesuatu yang engkau kejar dengan cemas, melainkan sesuatu yang Allah alirkan dengan tenang. Wajahmu akan bercahaya, langkahmu dimudahkan, dan hatimu dipenuhi rasa syukur. Itulah rezeki sejati yang hanya bisa diraih dengan cinta kepada Rasulullah SAW melalui lantunan solawat. Bab 10. Solawat jalan menuju wajah yang bersinar di hadapan Allah. Saudaraku, pada akhirnya setiap wajah akan melewati satu perjalanan yang panjang, dari dunia yang fana menuju alam kubur, lalu ke padang mahsyar, hingga akhirnya berdiri di hadapan Allah. Pada hari itu, semua perhiasan dunia akan sirna, semua riasan tidak lagi berarti, dan semua kemegahan akan hilang. Yang tersisa hanyalah wajah yang bercahaya karena iman dan amal. Solawat adalah salah satu amal yang akan menyelamatkan wajahmu pada hari itu. Semakin banyak engkau melantunkannya, semakin bercahaya wajahmu ketika engkau dipanggil oleh Allah. Bayangkan, di padang mahsyar yang penuh kegelapan, ada wajah-wajah yang bersinar bagaikan bulan purnama. Cahaya itu bukan dari dunia, bukan dari harta, dan bukan pula dari pangkat, melainkan dari solawat yang terus engkau kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang akan berjalan dengan wajah muram karena ketakutan, sementara engkau berjalan dengan tenang karena cahaya wajahmu menerangi jalanmu. Betapa indahnya janji Allah ini dan betapa besar rahmatnya bagi mereka yang istiqamah dalam solawat. Di dunia ini, cahaya solawat menjadikanmu penyejuk bagi orang lain. Di akhirat, cahaya itu akan menjadi penyelamatmu. Inilah sebabnya para wali Allah menjadikan solawat sebagai wirid utama mereka. Mereka tahu bahwa cahaya wajah tidak dibentuk oleh tangan manusia, tetapi dipancarkan dari hati yang hidup bersama Nabi SAW. Cahaya itu memancar dari dalam, menembus kulit, dan menenangkan siapa saja yang melihat. Bahkan, malaikat pun mengenali seorang hamba melalui cahaya solawat yang melekat padanya. Saudaraku, janganlah engkau menunggu waktu tua untuk mulai bersolawat. Jangan pula menunggu musibah datang, baru engkau mengingatnya. Mulailah dari sekarang, dari detik ini. Jadikan solawat sebagai napas yang menemanimu. Jadikan ia sebagai bahasa cintamu kepada Rasulullah SAW. Dan jadikan ia sebagai jalan yang membawamu pulang kepada Allah dengan wajah yang bercahaya. Semakin dini engkau memulainya, semakin banyak cahaya yang terkumpul dalam dirimu. Maka, di akhir perjalanan ini, izinkan aku berkata dengan penuh cinta, solawatlah engkau agar hatimu damai. Solawatlah engkau agar wajahmu bercahaya. Solawatlah engkau agar langkahmu dimudahkan. Dan solawatlah engkau agar kelak engkau berdiri di hadapan Allah dengan wajah yang bersinar sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah warisan terindah yang bisa engkau bawa, cahaya yang tidak akan pernah padam, baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah perjalanan kita tentang solawat yang mampu membuka cahaya di wajah. Semoga dari setiap lafaz yang engkau ucapkan, lahir ketenangan di hatimu, kelapangan di jalan hidupmu, dan cahaya yang menuntunmu menuju ridha Allah. Jangan biarkan solawat hanya berhenti sebagai bacaan, tetapi hiduplah bersamanya, hingga ia menjadi napas dalam setiap langkahmu. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad SAW, dan jadikanlah hati kami lembut, wajah kami bercahaya, serta hidup kami penuh keberkahan. Amin. Jika engkau merasakan kedamaian dari video ini, jangan lupa tuliskan doa terbaikmu di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.